Shalom. Wah, harusnya bisa lebih luar biasa lagi. Shalom. Yes, luar biasa. Apa kabar semuanya? Saya senang banget nih kalau responnya luar biasa gitu ya. Minggu ini juga jadi minggu yang sangat luar biasa buat saya. Gitu ya, terutama buat saya dan buat Nike. Gitu. Jadi beberapa hari yang lalu gitu ya, kita pergi main skating gitu dengan beberapa teman dari sini juga. Kita pergi main skating, kemudian kita bukan expert gitu ya, bukan jago-jagoan, cuma memang mau olahraga aja, mau main bareng. Dan ternyata Tuhan kasih kesempatan kepada Nike gitu ya untuk menikmati ranjang rumah sakit. Atau harus dirawat inap. Jadi ada sedikit kecelakaan, kemudian tangannya terluka dan harus dibetulkan gitu ya tangannya. Dan puji Tuhan gitu, saya mikir aduh jangan sampai ini lama gitu ya prosesnya. Karena saya harus khotbah hari Minggu, saya harus persiapan gitu kan. Dan puji Tuhan kemarin kita sudah boleh pulang gitu. Jadi sudah selesai, tinggal butuh pemulihannya. Tuhan kita luar biasa, amin. Saya percaya banget gitu, Tuhan kita luar biasa. Ini tahun yang baru, saya dapat experience yang baru. Ini tahun yang baru, Nike juga dapat experience yang baru. Gitu. Dan ini semua karena Tuhan yang memberikan semuanya buat kita, amin. Ya, hari Rabu yang lalu di Ignite Worship saya share firman Tuhan. Saya katakan seperti ini, bersyukur memperkuat iman kita dan membuat pertumbuhan. Ini adalah tanda kedewasaan, yaitu iman kita tidak akan tergoyahkan meskipun di dalam penderitaan dan pergumulan. Amin. Amin. Iman kita harus kuat. Iman kita yang menguatkan kita, menjadikan kita bertumbuh. Dan tema tahun ini, tadi Bang Rudi juga sempat mention bahwa kita mau dekat dengan Tuhan. Get closer to God. Amin. Minggu lalu Pastor Fernando menantang kita untuk berani mengambil keputusan di tahun ini. Gitu ya, kita ditantang untuk berani mengambil keputusan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mendekat kepada Tuhan artinya kita harus berani meninggalkan hal-hal yang lama. Amin. Berani meninggalkan hal-hal yang salah sebelumnya. Amin. Dan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan ini, Yakobus 4 ayat yang ke-8a. Ini ayat yang juga kita baca sama-sama di minggu yang lalu. Yakobus 4 ayat 8a, saya akan bacakan. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Draw near to God and he will draw near to you. Dia akan mendekat kepada kita. Amin. Pertanyaannya kenapa kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Kenapa Tuhan mau kita dekat dengan Dia? Apakah Tuhan butuh kita? Apakah Tuhan tidak sanggup sendiri sehingga Dia membutuhkan kita untuk dekat dengan Dia? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita harus belajar dari konteks firman Tuhan yang kita baca tadi. Kita mundur dari ayat yang pertama pada perikop ini. Saya mau kita baca sama-sama di Yakobus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mari kita baca firman Tuhan ini dengan responsoria. Jadi saya mau yang kaum pria gitu ya, yang laki-laki boleh baca ayat yang pertama, kemudian yang wanita baca ayat yang kedua dan seterusnya sampai di ayat yang ke-10 bisa? Jarang-jarang di gereja kita ya baca ayat yang seperti ini. Tapi kita coba sama-sama. Mulai dari ayat yang pertama, kaum pria dulu. 2, 3. Dan pertengkaran di antara kamu bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat keempat.
Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Yes, amin. Kalau kita baca perikop ini serem ya. Wah, kayaknya marah sekali gitu ya. Kayaknya tegas sekali apa yang dikatakan oleh Yakobus. Nah, surat ini ditulis ya sama Yakobus, yaitu untuk membangun semangat orang percaya yang pada saat itu mereka mengalami penderitaan. Mereka mengalami kesulitan, mereka dicoba, iman mereka diuji. Jadi ketika itu Yakobus memperkatakan hal ini untuk menguatkan mereka. Yakobus menasehati, membina mereka untuk memiliki hidup yang benar sebagai seorang Kristen yang sejati. Pada waktu itu ada begitu banyak pengajaran. Ada begitu banyak orang-orang yang mengajar dalam tanda kutip firman Tuhan, tetapi mereka menyimpang. Hati-hati, saya beberapa waktu lalu juga mengingatkan, banyak pengajaran-pengajaran menyimpang. Menyimpangnya tidak jauh, tetapi tipis namun berbahaya. Dan pada waktu itu Yakobus harus menghadapi jemaat yang seperti itu. Ada orang-orang yang mulai ragu dengan iman mereka. Jadi Yakobus katakan hal tersebut bahwa ayo perkuat iman kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Yakobus memberikan gambaran perbedaan antara orang-orang yang mengenal Tuhan dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Makanya ada ayat ini, ayat-ayat yang kita baca tadi. Kenapa Allah tidak menyukai kita bersahabat dengan dunia? Kenapa Allah nggak mau kita bersahabat dengan dunia? Bukankah kita hidup saat ini di dunia? Kita sekarang ada semua ya di dunia ini. Tapi kenapa kita nggak boleh bersahabat dengan dunia? Nah, kita akan lihat sama-sama, kita akan belajar sama-sama bahwa Tuhan gak suka sekali dengan orang-orang yang mencintai dunia sampai lupa kepada Tuhan, sampai gak mengasihi Tuhan lagi. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 juga dituliskan hal yang sama, bahwa Tuhan gak suka bahwa kalau kita mengasihi dunia. Ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Setelah manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setiap kita manusia lahir dengan naturnya dosa. Manusia lahir dengan natur dosa. Natur dosa tersebut membuat mereka menjadi orang-orang yang mampu berpikir dan melakukan hal-hal yang jahat. Walaupun gak pernah diajarkan gitu ya, orang tua tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk jadi jahat atau melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada apalagi keangkuhan hidup yang menjadi naturnya manusia. Pernah ada penelitian yang melakukan seperti experience, social experience. Anak-anak kecil yang di-challenge untuk melakukan hal yang tidak baik dan mereka tahu. Padahal orang tuanya tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Manusia lahir dengan natur dosa. Walaupun kita harus tegaskan gitu ya, bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini, dia menciptakan dengan sempurna. Ketika Allah menciptakan kita manusia, dia menciptakan kita sebagai makhluk yang serupa dan segambar dengan dia. Tetapi sayangnya, dosa merusak segalanya. Hal-hal yang tadinya baik menjadi tidak baik.
Saat ini kita juga bisa melihat bahwa ada begitu banyak hal-hal yang harusnya baik, yang bisa menolong kita, hidup kita sebagai manusia, tetapi dunia mulai merusak hal-hal tersebut. Sebagai contoh di ilmu kesehatan, kita tahu bahwa ilmu kesehatan sangat baik, menolong kita. Saya kemarin beberapa hari ada di rumah sakit, saya sedikit belajar melihat aktivitas mereka, dokter, tenaga medis, mereka luar biasa. Kita baru menyadari mereka orang-orang yang luar biasa, bisa nolong kita, bisa bantu kita. Tapi kita bisa lihat juga ada orang-orang yang memakai kemampuannya, ilmunya untuk melakukan suatu kejahatan. Saya mau kasih tanda kutip aja supaya nggak mencakup semua. Ada dokter-dokter yang mau melakukan pembunuhan, aborsi, melenyapkan bayi-bayi. Ilmu kesehatan yang harusnya baik, yang harusnya bagus, tetapi rusak. Dalam sistem pendidikan pun sama. Ada mulai dipromosikan filsafat yang humanistik, percaya pada manusia saja. Akhirnya membinasakan standar rohani. Gak percaya lagi dengan Tuhan. Gak lagi punya iman. Begitu juga di ilmu yang lain, di politik, di ekonomi, di sosial, di berbagai bidang yang harusnya baik, mendukung kehidupan manusia, tetapi jadi rusak karena dosa. Semua mulai bergerak menjauhi Tuhan. Bukan cuma menjauhi Tuhan, tapi mulai melawan Tuhan. Menjadi orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Ngapain percaya Tuhan? Dunia merusak, dosa merusak. Yang ada cuma keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya cuma dikasih dua pilihan. Dua pilihan saja. Mau dekat dengan Tuhan atau dekat dengan dunia. Mau berada di posisinya Tuhan, yaitu di pihaknya Tuhan, atau kita berada di dunia ini, dekat dengan dunia, mengikuti apa yang dunia lakukan. Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Rohnya besar, itu R-nya, artinya keinginannya Tuhan. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita gak bisa berdiri di dua perahu. Kita gak bisa berpihak pada Tuhan sekaligus berpihak pada dunia. Dunia yang saya maksudkan tadi, dunia yang rusak, dosa, keinginan-keinginan yang tidak baik. Dan kita akan lihat, kita balik lagi ke Yakobus yang pasal yang keempat. Apa yang Yakobus katakan jika kita dekat dengan dunia? Ini hal-hal yang harus kita jaga. Hati-hati dengan hal-hal ini. Kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, orang yang dekat dengan dunia, ini orang yang berada di pihak dunia gitu ya, dalam artian dosa dan kejahatan. Orang yang dekat dengan dunia, mereka suka bertengkar. Mereka sering bertengkar, jangan tengok kanan kiri gitu ya. Pokoknya orang yang dekat dengan dunia mereka suka bertengkar. Tadi ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2a dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Akhirnya pertengkaran terjadi. Ingat, orang yang dekat dengan dunia, fokus mereka bukan lagi Tuhan, tapi keinginan daging mereka, keinginan mata mereka, keangkuhan hidup. Apa yang dipikirkan hanya untuk kepentingannya sendiri. Gak peduli dengan orang di sekitar, pokoknya saya harus yang paling di depan. Fokusnya cuma pada diri sendiri. Apa yang menguntungkan buat saya? Kalau gak menguntungkan saya gak mau. Pokoknya saya harus yang nomor satu. Kita lupa bahwa kita hidup di dunia ini bersama-sama dengan saudara di kiri kanan kita. Coba tengok kiri kanannya ada orang ya. Iya. Kita tidak sendirian di dunia ini. Jadi ayo lihat kiri kanannya. Hati-hati. Dikatakan orang yang dekat dengan dunia suka bertengkar. Orang di kiri kanannya bukan jadi saling rangkul, tapi mereka jadi musuh gitu ya.
Ini dia nih, calon battle terbaru gitu ya, untuk bertengkar. Kita lihat yang kedua, orang yang dekat dengan dunia, mereka bertindak dengan tidak berdoa. Tadi yang pertama, orang yang dekat dengan dunia, mereka akan suka sekali bertengkar. Dan yang kedua, mereka bertindak atau melakukan segala sesuatu dengan tidak berdoa. Ayat yang kedua B dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mau dikatakan saya seorang Kristen, lahir di keluarga Kristen, KTP-nya Kristen, dari kecil sekolah di sekolah Kristen, bahkan dibaptis, tapi jika kita tidak berdoa kepada Tuhan, artinya kita nggak dekat dengan Dia. Betul? Kalau kita nggak berdoa, kita nggak dekat dengan Tuhan. Apa sih arti doa? Apa sih tujuan dari doa? Kita semua tahu, kita semua udah belajar. Apa yang kita lakukan di dalam kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Cerita tentang kehidupan kita kepada Tuhan. Kita naikkan permohonan akan pertolongan Tuhan, betul? Itu berdoa artinya dekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak berdoa, artinya kita nggak dekat dengan Tuhan. Abraham dikatakan dia orang yang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Sampai ketika Tuhan mau melakukan sesuatu, Tuhan sampai nggak sabar kayak saya harus cerita sama Abraham. Saya harus sampaikan hal ini kepada Abraham. Abraham harus tahu ketika Tuhan mau menghukum kota Sodom, dia nggak mau menyembunyikan rahasianya. Tuhan nggak mau menyembunyikan rahasia. Dia harus sampaikan kepada Abraham dan di situ Abraham dikatakan bernegosiasi dengan Tuhan. Berdoa syafaat kepada Tuhan. Tuhan, kalau di kota Sodom ada sekian orang, 50 orang, 40 orang, 30, 10 sampai berapa? 10 terakhir dikatakan please jangan dihukum, please jangan dimusnahkan. Oke, Tuhan setuju, itu doa. Yaitu komunikasi sama Tuhan. Jadi kalau kita nggak berdoa, jangan ngaku-ngaku kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak berdoa, jangan ngaku-ngaku kita orang Kristen. Kita aja nggak mau bangun komunikasi kepada Tuhan. Saya mau bicara lebih spesifik mengenai doa. Ada banyak orang Kristen yang menjadikan doa seperti mantra. Udah mulai berpikir gitu ya. Oh iya juga ya, gitu ya. Jadi kayak mantra gitu ya. Mau disadari, mau nggak disadari, kita jadikan doa seperti mantra. Ketika dalam keadaan mendesak, aduh, udah mendesak banget ini lagi terburu-buru, misalnya mau terlambat ke airport, mulai kita panggil Tuhan. Tuhan tolong, mobilnya bisa dengan segera sampai ke airport. Di situ kita jadi mantra, jadikan doa itu sebagai mantra. Kalau dalam keadaan happy sih nggak pernah kita mengucap syukur atau berdoa. Tapi dalam keadaan terdesak kita mulai gunakan doa sebagai mantra-mantra sakti kita. Hati-hati, bukan itu yang dikatakan berdoa. Doa bukan mantra sakti. Doa berkuasa, yes betul, tapi jangan jadikan doa mantra doang. Yang cuma di saat keadaan terdesak kita pakai. Amin. Jemaat di sini gak ada yang seperti itu, amin. Ya, kita harus belajar benar-benar berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan, bukan cuma mengucapkannya saja. Bukan cuma ucapan-ucapan belaka saja. Kita lihat yang ketiga. Orang yang dekat dengan dunia, tadi kita lihat mereka ada orang-orang yang tidak berdoa. Tetapi di yang ketiga ini, orang yang dekat dengan dunia, mereka berdoa tetapi dengan cara yang salah. Ada banyak orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana mereka harus berdoa. Mereka sedang tidak benar-benar berdoa, tapi mereka cuma melipat tangan, menutup mata, kemudian mengucapkan kata-kata doa. Yakobus 4 yang ketiga, kita lihat tadi yang ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Balik lagi, mungkin kita memang berdoa gitu ya, tetapi doanya adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keinginan kita, memuaskan egonya kita. Tuhan, saya berdoa supaya pas ujian gurunya ngantuk.
Jadi saya bisa nyontek. Kira-kira doa seperti itu yang Tuhan inginkan? Tuhan, saya berdoa supaya toko saya saja yang rame, toko sebelah biar dicek sama yang lain. Atau toko sebelah jadi gak laku gitu. Doa kita doa yang mematikan. Tuhan, saya berdoa supaya korupsi saya gak ketahuan. Kita berdoa, tetapi doa yang salah. Doa yang dipanjatkan, doa yang bermuara kepada keinginan daging kita. Egonya kita. Sudah gak pernah berdoa, ketika berdoa yang diucapkan doa-doa yang memuaskan diri kita saja. Dan ketika tidak dijawab oleh Tuhan, kita mulai bilang, mantranya udah gak sakti nih. Gitu ya. Harus ganti kayak kata-katanya, disusun lagi yang baru. Orang yang dekat dengan dunia, mereka berdoa dengan cara yang salah. Yang keempat kita lihat. Orang yang dekat dengan dunia, mereka bertindak tidak setia. Orang yang dekat dengan dunia, mereka bertindak tidak setia. Di ayat yang keempat dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ketidaksetiaan bertentangan dengan Tuhan yang setia. Tuhan kita dikatakan dia penuh dengan kasih setia. Lagu-lagu yang kita naikkan tuh dikatakan seperti itu, kasih setia Tuhan. Tuhan penuh kesetiaan. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, ia menjadi manusia, kita dijadikan manusia yang serupa dan segambar dengannya. Kita punya tujuan yang mulia sebagai manusia. Tetapi dikatakan bahkan dalam manusia, dalam kehidupan manusia yang mulai tidak setia, dikatakan Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dia tetap mengasihi kita. Dia Allah yang tetap mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, kasih setianya itu gak terkalahkan oleh siapapun. Tetapi dunia yang jahat ini mulai mengajarkan kita kepada ketidaksetiaan. Hati-hati. Ratapan 3 ayat 22 sampai yang ke-23. Saya mau ajak kita baca sama-sama ayat ini yang sangat luar biasa. Ratapan 3 ayat 22 sampai yang ke-23. Kita baca sama-sama 2-3. Tak berkesudahan, yes, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ada satu lagu lama yang saya sangat suka gitu ya dengan ayat ini. Saya mau nyanyi ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Ada yang tahu lagunya? Nyanyi bareng-bareng ya. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Ternyata tahu ya, kita masih seumuran ya kayaknya. Ya, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ibaratnya ini kalau teknologi diupdate setiap pagi, selalu ada. Di saat dunia mengajarkan ketidaksetiaan, tapi Tuhan mengajarkan kesetiaan. Di saat dunia mulai meninggalkan Dia, ciptaannya mulai meninggalkan Sang Pencipta, Tuhan katakan kasih setianya selalu baru setiap pagi. Amin. Kita bisa bayangkan seberapa besar kasih setia Tuhan. Persahabatan dengan dunia membuat kita bermusuhan dengan Tuhan. Membuat permusuhan dengan Tuhan. Kita lihat yang kelima ini yang terakhir. Orang yang dekat dengan dunia, mereka bertindak sombong. Orang yang dekat dengan dunia, mereka bertindak sombong. Di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
Orang yang mencintai dunia, yang mereka pikirkan cuma keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Mereka suka sekali dipuji, mereka meremehkan orang-orang di sekitarnya. Mereka nggak mau dikoreksi ketika melakukan kesalahan. Mereka menganggap dirinya sudah mengetahui segalanya dan mereka mau berkuasa. Ini namanya keangkuhan hidup. Gak peduli dengan orang di sekitarnya. Gak peduli dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Pokoknya saya aja yang harus jadi fokus. Hati-hati. Pada dasarnya, natur dosa memang sudah ada dalam diri setiap manusia. Termasuk kita. Natur dosa tadi ya. Punya keinginan daging, punya keinginan mata, punya keangkuhan hidup. Sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Kita gak bisa katakan bahwa, oh gak bisa, hidup saya suci. Dari lahir saya sudah suci banget, gak ada dosa. Gak seperti itu. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan, kita pilih, kita mau mendekat kepada Tuhan, atau kita mau menerima apa yang dunia tawarkan. Yakobus 4 ayat yang ke-8 tadi dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kita gak bisa membiarkan dunia ini mengajarkan kita, menarik-narik kita untuk punya keegoisan, mementingkan cuma keinginan diri kita saja. Dekat dengan Tuhan artinya kita tidak hidup semena-mena. Kita gak akan bertindak asal-asalan ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita akan menggunakan waktu sebaik mungkin untuk mencari hadirat Allah, perkenanan Allah dan kebenarannya. Dekat dengan Tuhan artinya kita mau melawan setiap keinginan daging yang kita punya, setiap keinginan mata kita, setiap keangkuhan hidup kita harus lawan semuanya. Sehingga kita bisa mendekat kepada Tuhan. Kita gak bisa bawa hal-hal tersebut untuk dekat dengan Tuhan, gak bisa. Ketika kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat juga kepada kita. Hadiratnya akan ada bagi kita. Kasih karunia-Nya akan ada bagi kita. Berkat-Nya akan ada bagi kita. Amin.